kali ini kita akan bahas lanjutan yang kemarin ya, yaitu prediksi TPS UTBK 2020 pengetahuan kuantitatif bagian yang kedua. Untuk soal bisa diunduh pada link di bawah ini. Kemudian ingat like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Ya, terdapat dua buah bilangan prima berurutan. Jika selisih keduanya habis dibagi 6, maka jumlah yang mungkin dari kedua bilangan tersebut adalah berapa? Ingat, bilangan primanya harus berurutan ya. Nah, coba kita buat dulu bilangan primanya, yaitu 2, kemudian 3, 5, 7, kemudian 11, kemudian 13, kemudian 17, 19, 23, 29 ya. Nah, kita cukupkan sampai 29 ya, karena ini jumlahnya sudah lebih besar dari ini, 52 ya. Ini sudah berapa nih? Pas ya, 52 nih, pas. Oke, sekarang kita cek di sini. Yang berurutan, yang jumlahnya habis dibagi 6. Nah, coba kita nyatakan ini dulu ya. 10 ini kan berarti itu yang jumlahnya 10. Yang mana ya? Tapi dia berurutan nih. Nggak ada ya? Ini nggak ada nih. Oke, berarti bukan pilihan. Kemudian yang 18, ini ya. 7 sama 11. 7, 11. Tapi ini tidak habis dibagi 6 ya. Ini kan selisihnya ini 4 nih. Berarti bukan juga ya. Oke. Kemudian 24. Ini sama ini. Oke, 11 sama 13. Nah, ini juga selisihnya 2. Nggak habis bagi 6 juga. Berarti bukan ya. Kemudian 23, 29. Ini kan 52 ya, pas ya. 23, 29. Berarti inilah yang habis dibagi 6 ya. Selisihnya 6. Jadi ini aja. Sehingga opsinya adalah hanya 4 saja ya. Nah, itu triknya ya. Daripada kita buat ini, cari semua, susah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, jika X tidak sama dengan 5 dan X tidak sama dengan negatif 3, maka hasil perkalian 5 dikurang X dibagi X tambah 3 dengan 9 kurang X kuadrat dibagi X min 5 adalah. Nah, ini tinggal kalikan aja ya. Nah, berarti di sini 5 kurang X dibagi X tambah 3 kalikan dengan 9 min X kuadrat dibagi X min 5. Nah, caranya kita harus sederhana ini dengan ini kita faktorkan dulu ya. Ini 5 min X dibagi X tambah 3. Nah, ini kan faktornya itu 3 tambah X sama 3 min X ya. Karena ini kuadrat ini ke kuadrat, berarti ini jumlah kali selisihnya ya, ini dibagi dengan ini X min 5. Nah, sekarang kita coret bentuk yang sama ya. Nah, di sini ada X tambah 3, itu kan sama dengan X 3 tambah X ya. Kemudian ada perkalian, hasil penjumlahan. Ini dengan ini kan saya coret juga. Nah, hasilnya adalah negatif 1. Ya. Sehingga ini hasilnya adalah 3 min X dibagi negatif 1. Tinggal tukar aja nanti. X min 3. Ya, sehingga opsinya adalah C ya. Oke, udah nih ya. Lanjut ke soal nomor 3. Perbandingan uang Adi, Budi, dan Cahya 2:5:7. Jika jumlah uang Adi dan Cahya adalah P, selisih uang Budi dan Cahya adalah berapa? Nah, ini triknya kita, ini kan diketahui jumlahnya nih. Jumlah, makanya kita jumlahkan juga punya Adi dan Cahya. Nah, kita misalkan di sini Adi, Budi, Cahya ini ada 2X, ini 5X, ini 7X ya. Berarti Adi dan Cahya ini sama dengan berarti 2X tambah 7X ya. Ini sama dengan 9X. Nah, ini katanya sama dengan P. Sehingga dari sini kita dapatkan X sama dengan 1/9P atau P/9 ya. Nah, kemudian pertanyaannya selisih Budi dan Cahya. Nah, di sini Budi dan Cahya. Yang lebih kan punyanya Cahya ya, berarti C kurang B. Ingat, selisih itu yang besar kurang yang kecil ya. Berarti 7X dikurang 5X. Nah, sehingga jadilah 2X ya. Ya udah, X yang ada dengan 1/9 jadinya 2 kali 1/9P. Sehingga hasilnya adalah 2/9P. Sehingga opsinya adalah B. Ya, nah ini juga mudah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ya, ada nomor 4 ini diketahui 4 buah persegi panjang ya.
Kemudian daerah BCD diketahui 128, 48, dan 30. Daerah A nya itu berapa? Oke, ini kita bisa lanjut dulu. Ini sebagai panjangnya P ya. Berarti B nya juga panjangnya P ya. Kemudian ini saya misalkan sebagai Q ya. Ini juga sebagai Q, sama nih. Kemudian ini sebagai R, ini S ya. Ini kan belum bersama juga. Nah, sekarang ini adalah luas A. Nah, luas A itu kan saluran panjang kali berarti P kali R ya, PR. P kali R. Kita mau nyari PR nih. Oke, ini kan daerah B nih. Ini daerah B, ini C, ini D. Daerah B itu kan berarti P kali S. P kali S, sorry. Kemudian taruh satu saja ya. Ini P kali S. Kemudian C itu adalah Q kali S. Kemudian ini D ini adalah Q kali R. Ya. Nah, berarti di sini kita mencari PR ya. Nah, ini ada 4 variabel PQRS, PS, QS, QR. Nah, ini coba PS kita kalikan dengan QR, nanti Q dan S kita dengan ini. Nah, berarti itu sama dengan PS kali QR, nah, dibagi dengan QS. Ya, sehingga ini habis nih QS-nya. Nah, PS itu adalah 128, di 128 kalikan dengan QR-nya di 30, dibagi dengan ini 48. Ya. Ini sama dengan, kita coret aja nih, kita bagi ini sekarang. Ini sama-sama kita bagi berapa ya? Bagi 6 ya. Ini 5, mungkin 6 masih 8. Oke, ini sama ini coret. Nah, sama-sama bagi 8, ini 1 bagi 8, ini masih 1, 48 di 6 ya, 16. Berarti hasilnya adalah 16 kali 5. 16 kali 5 adalah 80 cm persegi. Sehingga opsinya adalah D ya. Oke, demikian ya. Ini soal yang cukup menantang ya. Ini baru tipenya. Kemudian soal nomor 5. Budi menyimpan uangnya di bank sebesar 20 juta rupiah dengan bunga tunggal 9% per tahun yang diberikan tiap akhir bulan. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah uang Budi di bank pada akhir bulan ke-8. Nah, berarti P ini berarti uang Budi tambah bunganya selama 8 bulan. Nah, berarti 20 juta ditambah. Oke, ini kan 8 bulan nih. Sebentar ini 9% per tahun. Berarti bunga yang diperoleh adalah 8 bulan per tahunnya itu 12 bulan ya. Kali 9%, berarti 9 per 100 kali 20 juta. Nah, sekarang kita coret atau sederhanakan dulu. Ini 100-nya ini cari 02. Oke, ini sama ini kita sama-sama bagi 3. Masih 3, ini masih 4. Ini sama-sama kita bagi 4 dengan ini masih 2. Oke, sehingga hasilnya adalah ini 20 juta. 20 juta ditambah ini 6 kali 2 berarti 12 ya. 12, nolnya masih 5. 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 1.200.000 ya. Sehingga hasilnya adalah 21.200.000. Oke, sekarang Q adalah total bunga yang diperoleh jika Budi menyimpan uangnya selama 15 tahun. Berarti Q itu 15 tahun ini kan bunganya 9% ya. Berarti 15 kali 9 per 100 kali 20 juta. Ini kita coret dulu. Coret nolnya 2. Oke. Nah, sehingga hasilnya ini 15 kali 2 kan 3 ya. 3 kali 30 kali 9 itu 270. Nolnya masih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 27 juta. Nah,
sehingga kesimpulan adalah Q yang lebih besar ya daripada P. Q yang lebih besar berarti ini ya, P kurang dari Q. Berarti A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini tipenya sama. Karena yang 2019 kemarin ada 3 soal yang bertanya begini ya. Peluang Agus mencetak gol dalam tendangan adalah sepertiga. P. Peluang Agus mencetak 1 gol dari 3 kali tendangan. Q adalah setengah. Nah, berarti P ini dia cuma 1 gol dari 3 tendangan. Nah, ini kita nggak tahu apakah tendangan yang pertama, kedua, atau ketiga. Ya. Sehingga 1 dari 3 berarti kita pakai kombinasi nih ya. Dari 3 kali tendangan dia golnya cuma 1. Berarti P ini adalah 3C1 ya. Dari 3 tendangan golnya cuma 1. Dari kan golnya cuma 1 nih. Peluangnya gol itu adalah sepertiga, berarti sepertiga. Kemudian yang lagi 2 berarti nggak gol. Berarti kalau golnya sepertiga berarti nggak golnya itu 2/3 ya. 1 kurang sepertiga. Kali lagi nggak gol lagi sekali. Atau boleh sepertiga pangkat 1, 2/3 pangkat 2. Boleh juga demikian. Nah, 3C1 kan ini sama dengan 3 nih. Kali sepertiga, kali 2/3, kali 2/3. Sehingga ini tinggal dicoretnya nih. Sama ini. Sehingga hasilnya adalah 4/9. Nah, sekarang Q itu setengah. Mana lebih besar nih? 4/9. Ini setengah. Jadikan per 18 deh. Jadinya kalikan 2 kalikan 2 ini 8/18. Ini setengahnya adalah 9/18. Jadi yang besar adalah Q-nya. Jadi opsinya juga A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Oke, ini persimbilangan A 7, 21, 7, 35, 49B. Apakah A dan B? Nah, coba sebut dulu di sini. A, kemudian 7, 21, 7 lagi, 35, 7 lagi, 49, baru B. Sekarang kita lihat polanya di sini. Oke, coba ke sini dulu. Ini kali 3 ya. Kali 3, sorry. Ini kali 3. Ini bagi 3. Ini kali 5 bagi 5. Dan di sini ini kali 7. Ini kali 3 bagi 3, kali 5 bagi 5, ini kali 7 berarti bagi 7. Sehingga B-nya itu sama dengan 7. Berarti opsinya antara ini ya. Ke ini. Nah, sekarang berarti ini kan bilangan ganjil nih, 3, 5, 7. Nah, berarti seharusnya di sini adalah 1. Berarti kali bagi. Berarti di sini adalah bagi ya. 1. Sehingga A-nya adalah 7. Sehingga opsinya adalah A-nya 7, B-nya juga. Berarti C ya. Oke, demikian polanya. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, nomor 8. Diketahui X banding Y 3/4, Z banding Y 5/6. Berapakah Z banding X? Nah, cara di sini kita harus buat ini menjadi satu perbandingan ya, X, Y, Z. Kita buat dulu X, Y, Z. Cara kita buat dulu semuanya ini. X banding Y 3/4. Sudah sisi 3, 4 ya. Kemudian Y banding Z, Y-nya di sini 5 ya. Z-nya yang 5 ya. Sorry. Z-nya yang 5. Z-nya 5. Oke, X, Y-nya yang 6. Nah, ini ada sedikit trik ya untuk menjadikan dia satu perbandingan. Nah, ini kalau kita kalikan ke bawah, ini kan 4 kali 6, ini kalikan 6 ya. Di 4 kalikan 6 ke bawah, jadinya 24. Nah, sekarang ini juga kita kalikan ke bawah. Juga kalikan 6. Ini jadinya 18. Kemudian, ini yang di bawah kan boleh jadi sama juga. Ini, lihat nih, 6 ini. Nah, ini kan ke atas nih kali 4 ini, jadi 24. Ini juga kalikan 4. Di sini 20. Ya. Sehingga
Z banding X adalah 20 berbanding 18. Sama-sama kita bagi 2, jadilah 10 banding 9. Sehingga opsinya adalah D. Ya, bisa ya. Jadi intinya mulai dari ini ya. Yang variabel yang diketahui 2 perbandingannya ya. Di sini Y. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Sebuah bak mandi memiliki 3 buah keran pembuangan yang masing-masing dapat menguras bak dalam keadaan penuh menjadi kosong dalam waktu 4 menit, 6 menit, dan 8 menit. Jika ketiga keran dibuka bersamaan, maka bak air dapat dikosongkan dari keadaan penuh selama beberapa menit. Nah, tentunya ini kan kerjasama ya, berarti tentunya lebih kecil dari 4 menit ini ya. Nah, caranya kita cari masing-masing atau anggap nih kecepatan ya. Kecepatan bak 1 ini sama dengan waktunya kan 4 menit nih. Nah, ini kan S per T nih. Jadi S-nya di sini kita anggap ini 1 bak ya. Nah, 1 pekerjaan 1 bak. Berarti ini 1 per 4 jadinya. Kemudian kecepatan keran kedua berarti 1 per 6. Yang ketiga berarti 1 per 8. Nah, sekarang karena ketiganya dibuka bersamaan, berarti V gabungannya tinggal tambah aja nih. 1/4 tambah 1/6 tambah 1/8. Ini jadinya ini jadikan per 24 ya. Ini kalikan 6, jadi 6 per 24. Ini kalikan 4, 4 per 24. Dikalikan 3. Ya, sehingga jadinya ini 13 per 24. Nah, sekarang T gabungannya ya udah S per V ya. S nya di sini kan 1 ya. Nah, ini 1 nih. 1 kerjaan D 1 per 13 per 24. Jadinya nggak dibalik ini 24 per 13 menit ya. Ini kurang dari 2 menit ya. Jadi opsinya adalah C. Ya. Kemudian soal nomor 10. Suatu proyek pembangunan dapat diselesaikan oleh pekerja A dalam waktu 20 hari atau oleh pekerja B dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan secara bersamaan oleh kedua proyek dan tidak ada kendala yang menghambat keduanya ketika bersamaan, maka dapat selesai dalam waktu berapa hari ya. Nah, ini mirip dengan yang tadi, tapi ada triknya, disajikan triknya. Coba kita selesaikan dengan cara tadi, berarti kecepatan ini anggap 1 pekerjaan ya. Ini S-nya adalah 1 pekerjaan proyek. Nah, berarti kecepatan A itu adalah 1 per 20. Kemudian kecepatan B adalah 1 per 30. Sehingga kecepatan gabungannya di 1 per 20 tambah 1 per 30. Ini KPK-nya kan 60 ya. Dikalikan 3. Dikalikan 2. Jadinya 5 per 60. Sehingga T gabungannya adalah S per V gabungan. Di 1 per 5 per 60. Jadinya tinggal dibalik. Ya, 60 per 5 jadilah 12 hari. Sehingga opsinya adalah B ya. Nah, untuk soal yang cuma 2 variabel ini sebenarnya ada triknya ya. Jadi T gabungannya itu saya buat di sini aja. Jadi triknya di sini T gabungan itu adalah ini tinggal dikalikan ini. Berarti 20 kalikan dengan 30 dibagi dengan jumlahnya. Nah, ini triknya. Ini sehingga jadi ini 600 dibagi dengan ini jumlahnya 50. Ini coret nolnya, 60 bagi 5 adalah 12. Ya, sama ya. Nah, nanti kalian bisa gunakan trik ini nanti untuk menjawab soal UTBK 2020 sehingga biar lebih cepat ya. Oke, demikian dulu pembahasan prediksi UTBK 2020. Semoga bisa jawab ya. Ingat, like, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.